Rumah lama. Atta menahan emosi dengan meremas bunga anggrek di genggamannya ini. Ingin sekali rasanya Atta meluapkan emosi ini kepada orang di hadapannya itu. Lo kan lagi sakit ya, mending balik di sana ke rumah sakit lagi. Ngapain lo lihatin rumah gue terus, pakai segala bawa bunga anggrek? Ngingetin gue sama seseorang aja lo. Orang itu mengusir Atta. Gue nyesel datang ke sini. Ternyata gue salah orang. Ucap Atta sebelum akhirnya ia meninggalkan lokasi. Tunggu. Orang itu menghentikan langkah Atta. Atta berbalik. Lo mirip adik gue. Tapi adik gue udah lama meninggal karena kecelakaan. Ucap orang itu. Rizky atau biasa Atta panggil Kak Iki. Orang yang selama ini Atta cari-cari sekarang ada di hadapannya. Tapi mengapa Rizky tidak mengenali Atta, adik kandungnya sendiri? Bahkan, tadi ia sempat mengatakan bahwa Atta sudah meninggal. Cuma mirip. Gue bukan adik lo. Balas Atta kemudian berlalu meninggalkan bangunan kokoh itu dengan air mata yang ditahannya sedari tadi di pelupuk. Gue kayak ada perasaan janggal. Ucap Rizky setelah Atta berlalu. Dia siapa? Kenapa dia mirip sekali dengan Aca? Bawa anggrek, itu bunga favorit bunda. Perasaan gue juga gak rela banget dia pergi. Gumam Rizky. Rizky. Seseorang datang membuyarkan imajinasi Rizky. Iya, Nek. Balas Rizky. Kenapa berdiri di pintu gini? Udah kayak satpam komplek aja. Ayo masuk. Nenek udah buat masakan kesukaan kamu. Ucap orang yang Rizky panggil Nenek itu. Siap, Nek. Rizky simpan motor dulu ya. Rizky kembali menaiki motornya dan menyimpannya di tempat biasa, ia menyimpan kendaraan. Atta pergi ke suatu danau dengan perasaan sedih. Ia benar-benar hancur karena kakak kandungnya saja tidak mengenali dirinya. Apakah di dalam diri Atta ada perubahan banyak? Gue benci sama lo, Kak. Gue benci. Kenapa lo gak kenal sama gue? Kenapa lo ngomong kalau adik lo udah mati? Atta histeris di tepi danau. Gue, Kak. Gue Atta, adik lo. Gue masih hidup, hiks. Atta terisak. Bunga anggrek yang tadi Atta bawa telah hanyut di bawah arus. Atta melemparkannya ke tengah danau. Gue salah. Gue salah cari lo, Kak. Harusnya gue hidup tenang sama Kak Rangga yang benar-benar sayang sama gue. Atta menghapus air matanya. Lo mirip adik gue. Tapi adik gue udah lama meninggal karena kecelakaan. Ucapan Rizky terngiang di kepala Atta. Adik lo udah meninggal. Itu yang lo katakan, dan mulai sekarang gue akan berusaha buat gak muncul lagi di hadapan lo, Kak. Atta bangkit hendak pergi dari danau ini. Pikiran sudah sedikit tenang, tapi tidak dengan pikiran tentang Rizky yang mengatakan adiknya sudah meninggal. Atta berjalan di trotoar. Sebuah mobil truk dengan asap kotor berwarna hitam lewat dan mengeluarkan asap itu tepat mengenai Atta. Atta yang memiliki penyakit asma seketika langsung sesak di dadanya. Oksigen menolak untuk Atta hirup. Sesak. Ucap Atta dengan meremas dadanya. Atta berjalan dengan susah payah. Atta terjatuh karena tidak kuat lagi menahan sesak di dadanya ini. Gue bawa inhaler. Gue janji sama kakak balik lagi dengan keadaan semula. Atta teringat dengan janjinya kepada Rangga. Gue harus tepatin janji sama Kak Rangga, batin Atta. Atta berusaha untuk tetap membuka matanya. Atta juga mengingat bagaimana cara Rangga membuat Atta tenang ketika Atta sedang banyak pikiran. Atta menenangkan pikirannya, Atta melepaskan beban di kepalanya, sedikit demi sedikit Atta hirup udara, meskipun itu susah untuk Atta lakukan. Atta berusaha untuk membuka tas, meskipun itu membutuhkan perjuangan. Atta harus mengambil inhaler di dalam tas itu.
Ata tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya yang berkecamuk ini. Akhirnya Ata bisa mengambil inhaler di dalam tas itu. Ata segera memanfaatkannya untuk meringankan rasa sesak di dadanya. Perlahan oksigen bisa Ata hirup kembali. Kenapa sih hidup gue kayak gini? Gue pengen kayak orang-orang yang gak punya penyakit kayak gue. Ucap Ata. Hidup gue selalu menyedihkan. Kenapa gue ditakdirkan untuk menjadi orang penyakitan? Ata histeris. Setelah cukup lega, karena oksigen berhasil Ata hirup dengan normal, karena inhaler, ia melanjutkan langkahnya untuk segera pulang. Tujuannya saat ini pulang ke rumah orang tua Rangga, tidak langsung ke rumah sakit. Ata harus mengambil sebuah buku pelajaran yang harus Ata pelajari, karena pekan lalu guru mengatakan bahwa akan ada kuis ujian. Ata memesan ojek online untuk mengantarnya pulang, karena jaraknya cukup jauh, tidak mungkin Ata berjalan kaki. Setelah ojek pesanannya tiba, Ata berlalu menuju rumah orang tua Rangga. Maafin gue, Kak. Gue yang buat bencana di keluarga lo, mungkin ada benarnya kalau gue emang pembawa sial, batin Ata dalam perjalanan. Gue beruntung bisa jadi adik angkat lo, Kak. Dan gue benci, kenapa harus menjadi adik angkat? Tambahnya. Gimana kalau mulai sekarang, aku jadi kakak kamu, dan kamu jadi adik aku? Kamu mau ya? Ata mengingat kata-kata konyol Rangga 12 tahun yang lalu, di mana pada saat itu, Ata masih berusia 4 tahun. Sepanjang perjalanan, pikiran Ata berada pada 12 tahun silam. Ata mengingat bagaimana Mot merenggut nyawa orang tuanya, sampai akhirnya mendapatkan kasih sayang dari keluarga Rangga. Akhirnya Ata sampai di bangunan kokoh bernuansa putih. Ata turun dan melepaskan helm berlogo G itu. Seraya memberikan uang sebagai ongkos. Makasih, Bang. Ucap Ata. Ya, sama-sama. Balas ojek online itu. Masih punya muka kamu kembali ke rumah ini? Setelah membuat menantu saya meninggal, putri saya masuk rumah sakit. Dan cucu saya kecelakaan masih punya muka kamu kembali dalam keluarga ini. Masih belum puaskah kamu? Dasar anak pembawa sial. Anggi yang melihat Ata pulang menyambutnya dengan penuh emosi. Nek, panggil Ata lirih. Plak, saya tidak sudi dipanggil nenek oleh mulut kamu. Ucap Anggi. Ata terhuyung ke samping kanan, karena tamparan Anggi yang keras, sehingga membuat pipi Ata memerah. Pergi kamu dari rumah ini. Bersin dan bawa semua barang-barang kamu. Jangan pernah kembali lagi dan menghancurkan kebahagiaan cucu saya. Anggi mengusir Ata. Maafin Ata, Nek. Ata gak bermaksud buat. Plak. Anggi memberikan tamparan kedua di pipi Ata. Gak dengar, saya bilang apa tadi? Bersin dan bawa barang-barang kamu. Pergi dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Sarkas Anggi. Melihat Ata yang tidak ada pergerakan hanya menangis menatap lantai, Anggi menyeretnya masuk ke kamar Ata, dan memaksa Ata untuk mengemas barang-barangnya ke dalam koper. Cepat masukin semua barang-barang kamu ke dalam koper. Anggi membanting koper di hadapan Ata. Ata akhirnya pasrah memasukkan barang-barangnya termasuk sedikit pakaiannya ke dalam koper ini. Setelah semuanya beres, Ata melangkahkan kakinya untuk pergi. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Anggi sepertinya tidak bisa berkata secara lembut kepada Ata. Ata pamit, Nek. Ata menyeret kopernya keluar dari bangunan kokoh bernuansa putih ini. Tujuannya pulang hendak mengambil buku, malah berakhir harus meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Dan mungkin saja tidak akan bertemu lagi dengan Rangga, kakak angkatnya itu yang sangat menyayangi Ata.